Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Berta Heriana Mardita dengan NIM 23060230038 dari Prodi Tadris IPA UIN Salatiga. Di sini saya akan menyampaikan materi singkat mengenai konservasi sumber daya perairan, tepatnya konservasi laut, menyingkap potensi laut di Indonesia. Sebelumnya, video ini dibuat untuk melengkapi tugas UAS mata kuliah konservasi sumber daya alam yang diampu oleh Ibu Dr. Maslikah SAG MSI. Nah, sebelum itu kan tadi sudah saya tampilkan mengenai video mengenai potensi laut di Indonesia. Jadi di sini kita akan membahas bersama-sama mengenai potensi apa saja sih yang ada di laut Indonesia. Oke. Sebelum itu di sini kita akan membahas mengenai 5 subbab. Yang pertama adalah kekayaan sumber daya laut Indonesia, kedua jenis sumber daya laut, ketiga permasalahan pengelolaan laut, keempat peluang pengembangan ekonomi biru, dan yang terakhir adalah upaya pemerintah. Seperti yang kita ketahui bersama, jika Indonesia itu merupakan negara kepulauan, yang artinya dia memiliki luas laut yang sangat besar. Potensi ekonomi kelautan Indonesia diperkirakan mencapai 20.000 triliun rupiah per tahun jika dikelola dengan baik. Pada potensi kelautan ini, di sini kita memiliki istilah mengenai konservasi perairan. Konservasi perairan ini merupakan perairan yang dilindungi dan dikelola dengan sistem zonasi yang bertujuan untuk melestarikan ekosistem laut. Jadi, laut-laut di Indonesia ini itu bisa kita lindungi, bisa kita budidayakan dengan cara kita mengkonservasinya agar bisa dimanfaatkan oleh warga sekitar, negara, bahkan mungkin kita bisa eksplor hasil-hasilnya ke luar negeri. Jenis sumber daya laut. Yang pertama adalah energi terbarukan. Energi terbarukan ini mungkin bisa seperti arus laut, gelombang, dan angin laut. Di mana ketika kita bisa mengkombinasikan antara tiga hal tersebut, itu bisa menjadi suatu teknologi bagaimana caranya membuat fosil, pengganti fosil. Arus laut, gelombang, dan angin laut itu bisa dimanfaatkan untuk secara berkelanjutan. Manfaatnya itu jika dikembangkan dengan baik-baiknya dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Jadi kita bisa menggunakan teknologi atau cara pengganti fosil dengan memanfaatkan arus laut, gelombang, dan angin laut. Dan hal ini bisa terjadi ketika kita bisa memanfaatkan dengan baik ditambah dengan ada satunya teknologi. Yang kedua adalah sumber daya mineral dasar laut, itu seperti minyak dan gas bumi. Yang ketiga adalah potensi perikanan, termasuk perikanan tangkap dan budidaya. Salah satu pilar utama ekonomi kelautan itu didukung dari kekayaan laut. Nah, kekayaan laut di sini itu bisa berasal dari ikan-ikannya, hasil tangkapan, atau lain sebagainya. Luas perairan yang besar, otomatis hasil tangkapannya itu juga melimpah. Bahkan ketika kita bisa perikanan tangkap kita itu semakin besar, itu bisa mencukupi bahan perikanan domestik maupun luar negeri dan diekspor. Jadi ketika hasil perikanan atau tangkapan kita itu luas, kita bisa mengeksplor ini ke luar negeri dan ini bisa menambahkan ekonomi ke pemasukan kepada suatu negara. Dan yang kedua adalah budidaya, di mana budidaya ini tuh bisa dimanfaatkan seperti mungkin budidaya udang, budidaya ikan air tawar, rumput laut, dan lain sebagainya. Nah, walaupun di sini kita memiliki beberapa jenis potensi dari perikanan laut, namun jika kita tidak bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, otomatis ya itu sama aja gitu. Mereka tidak bisa berkembang dengan baik. Nah, salah satu permasalahan dari pengelolaan laut ini yang pertama adalah praktik penangkapan ikan ilegal atau illegal, unreported, and unregulated fishing, IUU fishing. Yang kedua adalah kerusakan ekosistem laut akibat polusi, sampah plastik, dan penangkapan ikan yang merusak. Yang ketiga adalah kurangnya infrastruktur dan teknologi untuk mengoptimalkan sumber daya laut. Jadi, ketika pada suatu pemerintah tidak bisa bekerja sama dengan pihak sekitar, pihak perairan, kita tidak bisa memanfaatkan pengelolaan laut dengan sebaik-baiknya. Selain itu, ketika laut kita itu kotor, banyak sampahnya, itu juga bisa merusak
sumber daya laut seperti ikan-ikan pada mati atau mungkin merusaknya terumbu karang dan lain sebagainya, serta praktik penangkapan secara ilegal tanpa surat yang jelas. Nah, di sini kita juga mengenal mengenai peluang pengembangan ekonomi biru. Konsep ekonomi biru atau blue economy itu merupakan strategi pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan, di mana pemanfaatan teknologi modern untuk pengelolaan sumber daya laut ini juga sangat diperuntukkan atau diuntungkan. Nah, peluang pengembangan ekonomi biru ini bisa dijadikan sebagai strategi untuk kelautan ini tuh bisa semakin maju. Dan salah satu caranya itu adalah dengan mengembangkan teknologi. Teknologi modern ini bisa dilihat seperti satelit atau drone. Ketika kita menggunakan dua benda tersebut, kita bisa melihat nih kondisi lautnya tuh seperti apa, apakah sedang ada kerusakan, atau mungkin adakah yang perlu diperbaiki, dan lain sebagainya. Jadi dengan memanfaatkan teknologi, ini bisa menjadi salah satu strategi pemanfaatan sumber daya laut yang baik secara berkelanjutan. Dan yang terakhir adalah pemberdayaan masyarakat pesisir dan nelayan sebagai bagian dari solusi. Jadi adanya edukasi dari pemerintah dan masyarakat pesisir, adanya kombinasi mereka, ini juga bisa meningkatkan pengembangan atau strategi sumber daya laut yang menjadi lebih baik lagi atau secara berkelanjutan. Nah, di sini kita akan membahas mengenai upaya pemerintah. Jadi upaya pemerintah ini bisa, yang pertama adalah kebijakan dan program pemerintah untuk mengoptimalkan potensi laut, seperti penguatan pengawasan perairan dan pemberdayaan ekonomi pesisir. Yang kedua adalah pentingnya kolaborasi antar pemangku kepentingan untuk menjaga kelestarian laut. Yang sudah saya sampaikan sebelumnya, ketika ada kombinasi dengan pemerintah yang bagus, otomatis semuanya akan berjalan lancar. Dan di sini pemerintah juga bisa mengadakan edukasi mengenai bagaimana sih caranya kita untuk mengembangkan potensi laut di Indonesia. Bagaimana pemerintah memiliki kebijakan atau undang-undang yang sesuai yang bisa diterapkan oleh lautan di Indonesia. Contohnya mungkin undang-undang bagi ilegal ikan dan lain sebagainya. Atau mungkin kerusakan terumbu karang. Mungkin bisa kita antisipasi dengan adanya edukasi dari pemerintah kepada masyarakat sekitar di wilayah perairan. Jadi kebijakan dari pemerintah ini tuh juga salah satu cara atau upaya dan solusi untuk meningkatkan potensi kelautan di Indonesia. Nah, di sini kita sebagai masyarakat biasa yang bisa kita lakukan adalah dengan melindungi, mengedukasi. Konservasi sumber daya perikanan dapat dilakukan dengan menerapkan perikanan berkelanjutan, melindungi habitat kritis seperti terumbu karang dan mangrove, serta menggunakan teknologi yang ramah lingkungan. Edukasi masyarakat pesisir dan nelayan juga penting untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga ekosistem perairan. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah dan komunitas lokal diperlukan untuk menegakkan aturan dan mencegah praktik ilegal secara overfishing. Upaya terpadu ini bertujuan untuk memastikan keberlanjutan sumber daya perikanan bagi generasi yang mendatang. Jadi, perlu adanya kombinasi antara pemerintah dan warga sekitar untuk melindungi konservasi sumber daya mereka, konservasi sumber daya perairan mereka, agar kita bisa memastikan keberlanjutan ini untuk generasi-generasi yang akan datang. Selain itu, tugas kita sebagai masyarakat biasa atau mungkin tugas kita sebagai mahasiswa adalah dengan menjaga yang kita bisa aja gitu. Contohnya ketika kita main ke laut, jangan pernah membuang sampah sembarangan dan lain sebagainya. Selain itu, kita juga bisa mengedukasi mengenai bagaimana sih caranya menjaga potensi laut dengan sebaik-baiknya. Nah, di sini adalah contoh gambar mengenai wisata bahari yang sudah saya sampaikan sebelumnya, di mana wisata bahari ini tuh dimanfaatkan untuk pariwisata. Contohnya itu ada Raja Ampat, ada wisata Bunaken, dan ada wisata di NTT yaitu Labuan Bajo. Tanggung jawab bersama. Menyelamatkan lautan adalah tanggung jawab bersama. Dengan tindakan kolektif, kita dapat melindungi ekosistem laut, menjaga sumber daya alam yang penting, dan memastikan bahwa generasi mendatang dapat menikmati lautan yang sehat dan penuh kehidupan.
Oke, jadi sekian presentasi yang sudah saya sampaikan, pemahaman yang sudah saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Jadi pesan saya adalah ayo kita sebagai generasi muda untuk merawat ekosistem laut agar bisa digunakan oleh generasi yang akan datang. Sekian dari saya, atas kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.